Barakallahu fikum. Jika antum tidak tahu armada yang antum sewakan itu digunakan untuk apa, ternyata digunakan untuk kekufuran, kesyirikan atau dosa-dosa lainnya, antum tidak ikut berdosa kalau tidak tahu. Kalau tidak tahu. Karena kaidahnya al-ithmu 'alal mubashir. Dosa ditanggung oleh pelaku langsung dosa itu. Al-ithmu 'alal mubashir. Tetapi kalau antum tahu ini armada dirental, disewa oleh fulan, digunakan untuk acara dosa mereka, kekufuran mereka, antum tahu dan antum membiarkan, maka sebagian ulama berpendapat kasus seperti ini dia ikut-ikutan berdosa, terkena dalil umum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian untuk ketakwaan dan kebaikan, dan jangan tolong menolong untuk dosa dan pelanggaran syariat. Barakallahu fikum. Kalau sudah tahu, tolak saja. Sama seperti pernah ada yang bertanya kemarin-kemarin, Ustaz, saya disuruh oleh atasan saya pasang spanduk selamat bla 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 ya di hari-hari ini. Apa yang harus saya lakukan? Tolak, kata ana. Gimana kalau kehilangan pekerjaan? Alhamdulillah, antum tinggal nyari lagi pekerjaan yang halal, yang lainnya. Akhirnya dia berusaha bicara ke atasannya, gak bisa, walaupun hanya sekedar masang spanduk itu gak bisa, karena ini masalah akidah, masalah prinsip agama Islam kita. Ternyata ketika disampaikan, atasannya paham, Masya Allah, dan tidak mempermasalahkan. Barakallahu fikum. Ya, jadi jangan tolong menolong untuk suatu dosa. Kalau kita sudah tahu itu dosa, harus kita tolak, harus kita ingkari. Tapi Ustaz, ini lumayan omsetnya gede, ini fitnah jemaah. Yakini ucapan Rasulullah kepada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti untukmu yang jauh lebih baik. Yakini ini. Selama sesuatu kita tinggalkan karena Allah, yakin Allah akan berikan ganti yang jauh lebih baik untuk kita. Apapun itu yang kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jika antum tidak tahu armada yang antum sewakan itu digunakan untuk apa, ternyata digunakan untuk kekufuran, kesyirikan atau dosa-dosa lainnya, antum tidak ikut berdosa kalau tidak tahu. Kalau tidak tahu. Karena kaidahnya al-ithmu 'alal mubashir. Dosa ditanggung oleh. Kalau ziarah kubur boleh. Perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik. Jangan salah paham. Kalau ziarah kubur, ke kuburan kaum muslimin boleh. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur, ke kuburannya pemakaman kaum muslimin boleh. Sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini, datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta, ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali, penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah-ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini kalau anda perhatikan, kerusakannya luar biasa ini. Karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redha selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Ushulus Salasa oleh Syekh Muhammad bin Abdullah dikatakan, innallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak redha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah nggak redha. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, Allah nggak redha. Karena malaikat Jibril nggak bisa mengabulkan doa.
yang mengkodok Allah, atau kepada Nabi yang diutus. Orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah nggak redo. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah nggak redo. Hatta kepada orang yang paling soleh seperti Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah nggak redo. Makanya nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhu ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu juga setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, nggak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai, siapa yang melakukan pertama kali penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan? Pertama kali di muka bumi Syiah. Pertama kali, laknatullah alaihim. Pertama kali Syiah yang menyesatkan kaum muslimin. Kalau ziarah kubur boleh, perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik. Jangan salah paham. Kalau ziarah kubur, ke kuburan kaum muslimin boleh. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur, ke kuburannya pemakaman kaum muslimin boleh. Sunnah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini, datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta. Ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini kalau Anda perhatikan kerusakannya luar biasa ini. Karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redha selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Ushulus Salasa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan, innallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak redha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah nggak redha. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, Allah nggak redha. Karena malaikat Jibril nggak bisa mengabulkan doa yang mengkodok Allah. Atau kepada Nabi yang diutus, orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah nggak redho. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah nggak redho. Hatta kepada orang yang paling soleh seperti Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah nggak redho. Makanya nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhu ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu juga setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, nggak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai, siapa yang melakukan pertama kali penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan? Pertama kali di muka bumi Syiah. Pertama kali, laknatullah alaihim. Pertama kali Syiah yang menyesatkan kaum muslimin. Kalau ziarah kubur boleh, perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik. Jangan salah paham. Kalau ziarah kubur, ke kuburan kaum muslimin boleh. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur, ke kuburannya pemakaman kaum muslimin boleh. Sunnah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini, datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta. Ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini
Kalau Anda perhatikan, kerusakannya luar biasa ini. Karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redha selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Ushulus Salasa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan, innallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak redha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah enggak redha. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, Allah enggak redha. Dengar Al-Quran males, tapi dengar musik oke. Apa ini? Kenapa bukan Al-Quran yang menjadi penghibur bagi jiwa kita yang galau katanya? Kenapa harus nyanyian dan musik? Kemana Al-Quran? Nyanyian dan musik itu wallahi wa billahi wa tallahi. Maaf kalau dianggap keras, tapi ini wahyu yang kita sampaikan. Bahwasanya apa? Yang akan datang jadi syafaat dan penolong di hari panas di padang mahsyar bukan bait-bait nyanyian dan musik yang kita dengarkan dan nikmati. Bukan. Yang akan datang menjadi penolong di hari parah tersebut adalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an. Baca oleh kalian Quran, ya, maka sesungguhnya dia akan datang menjadi syafaat di hari kiamat buat sahabatnya. Bisa nggak kita berusaha jadi sahabat Al-Quran? Orang banyak bisa jadi sahabatnya nyanyian, musik, dan seterusnya. Kenapa kita nggak bisa berjuang? Memaksa diri kita dan jiwa kita, hawa nafsu kita ini, kita paksa dia mau bersahabat dengan Al-Quran. Kapan lagi? Mau tunggu mati kita? Dengar Al-Quran males, tapi dengar musik oke. Apa ini? Kenapa bukan Al-Quran yang menjadi penghibur bagi jiwa kita yang galau katanya? Kenapa harus nyanyian dan musik? Kemana Al-Quran? Nyanyian dan musik itu wallahi wa billahi wa tallahi. Maaf kalau dianggap keras, tapi ini wahyu yang kita sampaikan. Bahwasanya apa? Yang akan datang jadi syafaat dan penolong di hari panas di padang mahsyar bukan bait-bait nyanyian dan musik yang kita dengarkan dan nikmati. Bukan. Yang akan datang menjadi penolong di hari parah tersebut adalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an. Baca oleh kalian Quran, ya, maka sesungguhnya dia akan datang menjadi syafaat di hari kiamat buat sahabatnya. Bisa nggak kita berusaha jadi sahabat Al-Quran? Orang banyak bisa jadi sahabatnya nyanyian, musik, dan seterusnya. Kenapa kita nggak bisa berjuang? Memaksa diri kita dan jiwa kita, hawa nafsu kita ini, kita paksa dia mau bersahabat dengan Al-Quran. Kapan lagi? Mau tunggu mati kita? Dengar Al-Quran males, tapi dengar musik oke. Apa ini? Kenapa bukan Al-Quran yang menjadi penghibur bagi jiwa kita yang galau katanya? Kenapa harus nyanyian dan musik? Kemana Al-Quran? Nyanyian dan musik itu wallahi wa billahi wa tallahi. Maaf kalau dianggap keras, tapi ini wahyu yang kita sampaikan. Bahwasanya apa? Yang akan datang jadi syafaat dan penolong di hari panas di padang mahsyar bukan bait-bait nyanyian dan musik yang kita dengarkan dan nikmati. Bukan. Yang akan datang menjadi penolong di hari parah tersebut adalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an. Baca oleh kalian Quran, ya, maka sesungguhnya dia akan datang menjadi syafaat di hari kiamat buat sahabatnya. Bisa nggak kita berusaha jadi sahabat Al-Quran? Orang banyak bisa jadi sahabatnya nyanyian, musik, dan seterusnya. Kenapa kita nggak bisa berjuang? Memaksa diri kita dan jiwa kita, hawa nafsu kita ini, kita paksa dia mau bersahabat dengan Al-Quran. Kapan lagi? Mau tunggu mati kita? Dengar Al-Quran males, tapi dengar musik oke. Apa ini? Kenapa bukan Al-Quran yang menjadi penghibur bagi jiwa kita yang galau katanya? Kenapa harus nyanyian dan musik? Kemana Al-Quran? Nyanyian dan musik itu wallahi wa billahi wa tallahi. Maaf kalau dianggap keras, tapi ini wahyu yang kita sampaikan. Bahwasanya apa? Yang akan datang jadi syafaat dan penolong di hari panas di padang mahsyar bukan bait-bait nyanyian dan musik yang kita dengarkan dan nikmati. Bukan. Yang akan datang menjadi penolong di hari parah tersebut adalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an. Baca oleh kalian Quran, ya, maka sesungguhnya dia akan datang menjadi syafaat di hari kiamat buat sahabatnya. Bisa nggak kita berusaha jadi sahabat Al-Quran? Orang banyak bisa jadi sahabatnya nyanyian, musik, dan seterusnya. Kenapa kita nggak bisa berjuang? Memaksa diri kita dan jiwa kita, hawa nafsu kita ini, kita paksa dia mau bersahabat dengan Al-Quran. Kapan lagi? Mau tunggu mati kita? Dengar Al-Quran males, tapi dengar musik oke. Apa ini? Kenapa bukan Al-Quran yang menjadi penghibur bagi jiwa kita yang galau katanya?
Kenapa harus nyanyian dan musik? Kemana Al-Quran? Nyanyian dan musik itu wallahi wa billahi wa tallahi. Maaf kalau dianggap keras, tapi ini wahyu yang kita sampaikan. Bahwasanya apa? Yang akan datang jadi syafaat dan penolong di hari panas di padang mahsyar bukan bait-bait nyanyian dan musik yang kita dengarkan dan dinikmati, bukan. Yang akan datang menjadi penolong di hari parah tersebut adalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Baca oleh kalian Quran, ya, maka sesungguhnya dia akan datang menjadi syafaat di hari kiamat buat sahabatnya. Bisa nggak kita berusaha jadi sahabat Al-Quran? Orang banyak bisa jadi sahabatnya nyanyian, musik, dan seterusnya. Kenapa kita nggak bisa berjuang? Memaksa diri kita dan jiwa kita, hawa nafsu kita ini, kita paksa dia mau bersahabat dengan Al-Quran. Kapan lagi? Mau tunggu mati kita? Dengar Al-Quran males, tapi dengar musik oke. Apa ini? Kenapa bukan Al-Quran yang menjadi penghibur bagi jiwa kita yang galau katanya? Kenapa harus nyanyian dan musik? Kemana Al-Quran? Nyanyian dan musik itu wallahi wa billahi wa tallahi. Maaf kalau dianggap keras, tapi ini wahyu yang kita sampaikan. Bahwasanya apa? Yang akan datang jadi syafaat dan penolong di hari panas di padang mahsyar bukan bait-bait nyanyian dan musik yang kita dengarkan dan dinikmati, bukan. Yang akan datang menjadi penolong di hari parah tersebut adalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Baca oleh kalian Quran, ya, maka sesungguhnya dia akan datang menjadi syafaat di hari kiamat buat sahabatnya. Bisa nggak kita berusaha jadi sahabat Al-Quran? Orang banyak bisa jadi sahabatnya nyanyian, musik, dan seterusnya. Kenapa kita nggak bisa berjuang? Memaksa diri kita dan jiwa kita, hawa nafsu kita ini, kita paksa dia mau bersahabat dengan Al-Quran. Kapan lagi? Mau tunggu mati kita? Dengar Al-Quran males, tapi dengar musik oke. Apa ini? Kenapa bukan Al-Quran yang menjadi penghibur bagi jiwa kita yang galau katanya? Kenapa harus nyanyian dan musik? Kemana Al-Quran? Nyanyian dan musik itu wallahi wa billahi wa tallahi. Maaf kalau dianggap keras, tapi ini wahyu yang kita sampaikan. Bahwasanya apa? Yang akan datang jadi syafaat dan penolong di hari panas di padang mahsyar bukan bait-bait nyanyian dan musik yang kita dengarkan dan dinikmati, bukan. Yang akan datang menjadi penolong di hari parah tersebut adalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Baca oleh kalian Quran, ya, maka sesungguhnya dia akan datang menjadi syafaat di hari kiamat buat sahabatnya. Bisa nggak kita berusaha jadi sahabat Al-Quran? Orang banyak bisa jadi sahabatnya nyanyian, musik, dan seterusnya. Kenapa kita nggak bisa berjuang? Memaksa diri kita dan jiwa. Dengar Al-Quran males, tapi dengar musik oke. Apa ini? Kenapa bukan Al-Quran yang menjadi penghibur bagi jiwa kita yang galau katanya? Kenapa harus nyanyian dan musik? Kemana Al-Quran? Nyanyian dan musik itu wallahi wa billahi wa tallahi. Maaf kalau dianggap keras, tapi ini wahyu yang kita sampaikan. Bahwasanya apa? Yang akan datang jadi syafaat dan penolong di hari panas di padang mahsyar bukan bait-bait nyanyian dan musik yang kita dengarkan dan dinikmati, bukan. Yang akan datang menjadi penolong di hari parah tersebut adalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Baca oleh kalian Quran, ya, maka sesungguhnya dia akan datang menjadi syafaat di hari kiamat buat sahabatnya. Bisa nggak kita berusaha jadi sahabat Al-Quran? Orang banyak bisa jadi sahabatnya nyanyian, musik, dan seterusnya. Kenapa kita nggak bisa berjuang? Memaksa diri kita dan jiwa kita, hawa nafsu kita ini, kita paksa dia mau bersahabat dengan Al-Quran. Kapan lagi? Mau tunggu mati kita? Dengar Al-Quran males, tapi dengar musik oke. Apa ini? Kenapa bukan Al-Quran yang menjadi penghibur bagi jiwa kita yang galau katanya? Kenapa harus nyanyian dan musik? Kemana Al-Quran? Nyanyian dan musik itu wallahi wa billahi wa tallahi. Maaf kalau dianggap keras, tapi ini wahyu yang kita sampaikan. Bahwasanya apa? Yang akan datang jadi syafaat dan penolong di hari panas di padang mahsyar bukan bait-bait nyanyian dan musik yang kita dengarkan dan dinikmati, bukan. Yang akan datang menjadi penolong di hari parah tersebut adalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Baca oleh kalian Quran, ya, maka sesungguhnya dia akan datang menjadi syafaat di hari kiamat buat sahabatnya. Bisa nggak kita berusaha jadi sahabat Al-Quran? Orang banyak bisa jadi sahabatnya nyanyian, musik, dan seterusnya. Kenapa kita nggak bisa berjuang? Memaksa diri kita dan jiwa kita, hawa nafsu kita ini, kita paksa dia mau bersahabat dengan Al-Quran. Kapan lagi? Mau tunggu mati kita?
Dengar Al-Quran males, tapi dengar musik oke. Apa ini? Kenapa bukan Al-Quran yang menjadi penghibur bagi jiwa kita yang dengar Al-Quran males, tapi dengar musik oke? Apa ini? Kenapa bukan Al-Quran yang menjadi penghibur bagi jiwa kita yang galau katanya? Kenapa harus nyanyian dan musik? Kemana Al-Quran? Nyanyian dan musik itu wallahi wa billahi wa tallahi. Maaf kalau dianggap keras, tapi ini wahyu yang kita sampaikan. Bahwasanya apa? Yang akan datang jadi syafaat dan penolong di hari panas di padang mahsyar bukan bait-bait nyanyian dan musik yang kita dengarkan dan dinikmati, bukan. Yang akan datang menjadi penolong di hari parah tersebut adalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Baca oleh kalian Quran, ya, maka sesungguhnya dia akan datang menjadi syafaat di hari kiamat buat sahabatnya. Bisa nggak kita berusaha jadi sahabat Al-Quran? Orang banyak bisa jadi sahabatnya nyanyian, musik, dastro. Kenapa kita nggak bisa berjuang? Memaksa diri kita dan jiwa kita, hawa nafsu kita ini, kita paksa dia mau bersahabat dengan Al-Quran. Apaan lagi? Mau tunggu mati kita? Dengar Al-Quran males, tapi dengar musik oke. Apa ini? Kenapa bukan Al-Quran yang menjadi penghibur bagi jiwa kita yang galau katanya? Kenapa harus nyanyian dan musik? Kemana Al-Quran? Nyanyian dan musik itu wallahi wa billahi wa tallahi. Maaf kalau dianggap keras, tapi ini wahyu yang kita sampaikan. Bahwasanya apa? Yang akan datang jadi syafaat dan penolong di hari panas di padang mahsyar bukan bait-bait nyanyian dan musik yang kita dengarkan dan dinikmati, bukan. Yang akan datang menjadi penolong di hari parah tersebut adalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Baca oleh kalian Quran, ya, maka sesungguhnya dia akan datang menjadi syafaat di hari kiamat buat sahabatnya. Bisa nggak kita berusaha jadi sahabat Al-Quran? Orang banyak bisa jadi sahabatnya nyanyian, musik, dastro. Kenapa kita nggak bisa berjuang? Memaksa diri kita dan jiwa kita, hawa nafsu kita ini, kita paksa dia mau bersahabat dengan Al-Quran. Apaan lagi? Mau tunggu mati kita? Dengar Al-Quran males, tapi dengar musik oke. Apa ini? Kenapa bukan Al-Quran yang menjadi penghibur bagi jiwa kita yang galau katanya? Kenapa harus nyanyian dan musik? Kemana Al-Quran? Nyanyian dan musik itu wallahi wa billahi wa tallahi. Maaf kalau dianggap keras, tapi ini wahyu yang kita sampaikan. Bahwasanya apa? Yang akan datang jadi syafaat dan penolong di hari panas di padang mahsyar bukan bait-bait nyanyian dan musik yang kita dengarkan dan dinikmati, bukan. Yang akan datang menjadi penolong di hari parah tersebut adalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Baca oleh kalian Quran, ya, maka sesungguhnya dia akan datang menjadi syafaat di hari kiamat buat sahabatnya. Bisa nggak kita berusaha jadi sahabat Al-Quran? Orang banyak bisa jadi sahabatnya nyanyian, musik, dastro. Kenapa kita nggak bisa berjuang? Memaksa diri kita dan jiwa kita, hawa nafsu kita ini, kita paksa dia mau bersahabat dengan Al-Quran. Apaan lagi? Mau tunggu mati kita? Dengar Al-Quran males, tapi dengar musik oke. Apa ini? Kenapa bukan Al-Quran yang menjadi penghibur bagi jiwa kita yang galau katanya? Kenapa harus nyanyian dan musik? Kemana Al-Quran? Nyanyian dan musik itu wallahi wa billahi wa tallahi. Maaf kalau dianggap keras, tapi ini wahyu yang kita sampaikan. Bahwasanya apa? Yang akan datang jadi syafaat dan penolong di hari panas di padang mahsyar bukan bait-bait nyanyian dan musik yang kita dengarkan dan dinikmati, bukan. Yang akan datang menjadi penolong di hari parah tersebut adalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Baca oleh kalian Quran, ya, maka sesungguhnya dia akan datang menjadi syafaat di hari kiamat buat sahabatnya. Bisa nggak kita berusaha jadi sahabat Al-Quran? Orang banyak bisa jadi sahabatnya nyanyian, musik, dastro. Kenapa kita nggak bisa berjuang? Memaksa diri kita dan jiwa kita, hawa nafsu kita ini, kita paksa dia mau bersahabat dengan Al-Quran. Apaan lagi? Mau tunggu mati kita? Dengar Al-Quran males, tapi dengar musik oke. Apa ini? Kenapa bukan Al-Quran yang menjadi penghibur bagi jiwa kita yang galau katanya? Kenapa harus nyanyian dan musik? Kemana Al-Quran? Nyanyian dan musik itu wallahi wa billahi wa tallahi. Maaf kalau dianggap keras, tapi ini wahyu yang kita sampaikan. Bahwasanya apa? Yang akan datang jadi syafaat dan penolong di hari panas di padang mahsyar bukan bait-bait nyanyian dan musik yang kita dengarkan dan dinikmati, bukan. Yang akan datang menjadi penolong di hari parah tersebut adalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah.
baca oleh kalian Quran, ya, maka sesungguhnya dia akan datang menjadi syafaat di hari kiamat buat sahabatnya. Bisa nggak kita berusaha jadi sahabat Al-Quran? Orang banyak bisa jadi sahabatnya nyanyian, musik, dastro. Kenapa kita nggak bisa berjuang, memaksa diri kita dan jiwa kita, hawa nafsu kita ini, kita paksa dia mau bersahabat dengan Al-Quran? Kapan lagi? Mau tunggu mati kita? Dengar Al-Quran males, tapi dengar musik oke. Apa ini? Kenapa bukan Al-Quran yang menjadi penghibur bagi jiwa kita yang galau katanya? Kenapa harus nyanyi?